Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 245 gambaran besar. Hezekin terpana oleh telapak tangan ayahnya, menutupi wajahnya dengan takjub. Ayah, kapan aku menyembunyikan sesuatu darimu? Masih berbohong. Dada orang tua jatuh bersama, wajahnya memerah, dan kemudian tiba-tiba dia mengambil lembar penilaian dari meja dan membantingnya ke wajah Hezekin. Hezekin buru-buru mengambil lembar penilaian di tanah dan melihat lebih dekat. Kemudian wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan heran, "Ayah, siapa yang memberikan ini padamu?" "Palsu, itu pasti palsu." "Palsu, Tuan," dia berkata dengan wajah cemberut, "saya tidak mengatakan itu benar, mengapa Anda bereaksi begitu kuat?" "Ayah, apa kau curiga aku berbohong padamu? Aku anakmu sendiri." Hezekin buru-buru berkata, "Lagi pula, jika dia benar-benar anak laki-laki kedua, sudah terlambat bagiku untuk bahagia, jadi bagaimana aku bisa melakukan tangan dan kaki yang memalukan seperti itu?" "Hah, untuk kenapa? Kamu tahu di dalam hatimu sendiri." Ayah berkata dingin, "Dan kedua anakmu bukanlah lampu hemat bahan bakar." "Ayah, kamu harus percaya padaku. Katakan siapa yang memberimu hasil penilaian ini. Aku akan memintanya untuk memiliki teori yang jelas. Ini jelas merugikan keluarga kita, bukan?" Hezekin agak marah dan getir. "Chu Silian, cari dia." Orang tua dia duduk di sofa dengan wajah dingin. "Chu Silian." Hezekin tercengang, dan kemudian buru-buru bersandar di depan ayahnya dan berkata, "Itu benar, Ayah, Chu Silian ini memiliki hati yang buruk. Menurutmu mengapa dia ingin membawa He Jiarong ke ibu kota? Dia jelas ingin melakukannya. Betapa berantakannya kita. Bahkan jika kita tahu bahwa dia berpikir seperti ini, keluarga He kita harus bersyukur. Orang-orang mengirim cucu kita ke keluarga He. Setelah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak bercinta di Qinghai untuk menemukannya?" Orang tua dia dimarahi dengan wajah tenang, kemudian melihat ke Hezekin, dan berkata dengan dingin, "Selain itu, bahkan jika keluarga He kacau, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita hanya bisa menyalahkan keluarga He atas perpecahan internal dan hantu." Meskipun dia tidak bertanggung jawab sekarang, dia tahu sempoa kecil di setiap anggota keluarga He. Ya, yang diajarkan ayahku adalah bahwa dia tidak kompeten dan gagal memimpin keluarga He. Dahi Hezekin berkeringat dingin, dia melengkungkan tubuhnya dan menyalahkan dirinya sendiri. Baru tahu. Dia memelototinya, dan kemudian dia bergumam, "Aku tahu pikiran Chu Silian, tapi aku tidak bisa menyangkal keturunan keluarga He. Meskipun hasil penilaian yang dia bawa belum tentu benar, aku juga tidak bisa. Karena saya tidak melihatnya, saya memutuskan untuk mencari teman lama di panti Jompo Junsan dan melakukan identifikasi pribadi lain untuk saya dan He Jiarong." "Ayah, pikirkan dua kali." Hezekin tampak panik, dan dengan cepat mengingatkan, "Keluarga Chu memiliki hati yang jahat, kita harus menjaganya. Kamu dulu bertengkar dengan lelaki tua mereka. Sekarang aku dan Chu Si bertarung bersama. Aku ingin menekan pihak lain ke titik di mana tidak mungkin untuk pulih. Anak kedua saya tidak dapat kembali ke perbatasan, dan saya mengalami titik balik terpenting dalam karir saya. Kedua keluarga Zhang dan Chu akan segera menikah. Segala macam hal menjadi rumit dan situasinya berubah. Kami harus berhati-hati. Jika saat ini, karena He Jiarong, biarkan keluarga Chu merebut pegangan untuk membuat artikel apapun, kita mungkin tidak sebanding dengan kerugiannya." Orang tua dia dengan tenang tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Hezekin sangat relevan, dan itu memang apa yang telah lama dia pikirkan. Keluarga He sekarang dalam masa-masa sulit. Ketika He Jiarong datang, situasinya berubah dan dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula,
istri tertua, menantu perempuan ketiga, dan kedua putrinya tidak baik. Keluarga He dan keluarga Chu seperti dua harimau dan serigala lapar yang saling menatap. Mereka berdua berharap satu sama lain akan mengekspos bagian terlemah dari lehernya sesegera mungkin. Mereka akan menggigit kesempatan itu, dan mereka tidak akan melepaskannya. Aku sudah berhutang pada Zizen selama bertahun-tahun, haruskah aku terus berhutang padanya? Dia terdiam cukup lama, air mata samar muncul di matanya yang berlumpur. Dari ketiga putra tersebut, yang kedua adalah yang paling banyak berkorban, dan yang kedua adalah yang paling banyak berkorban. Ayah, keseluruhan situasi itu penting. He Zikin membungkukkan badannya, dan ayahnya berkata dengan aman, selanjutnya, He Jiarong benar-benar anak dari saudara laki-laki kedua. Ini belum tentu merupakan hal yang baik untuk mengenalinya saat ini. Hal itu kemungkinan akan mempengaruhi mentalitas saudara kedua. Zizen mengambil tugas apa kali ini? Jika kamu sedikit ceroboh, maka. Selain itu, tidak pasti apakah dia adalah keturunan dari keluarga He. Bahkan jika dia, maka kita dapat mengenalinya 2 tahun kemudian. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, ini belum terlambat. Dia berkata dengan wajah tenang dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan bergumam, kamu adalah kepala keluarga, dan kamu yang memutuskan keputusanmu. Saya berasumsi tidak ada yang terjadi hari ini. Terima kasih ayah atas pengertian Anda. He Zikin menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya dengan hormat pada Tuan He, dan tidak bisa menahan nafas. Ngomong-ngomong, ayah, kamu tidak memberitahu ibu tentang ini, kan? He Zikin sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu dan dengan penuh semangat berkata, tubuh ibu tidak tahan dengan rangsangan. Aku belum terlalu bingung. Dia meliriknya dengan wajah cemberut, dan kemudian berkata, lalu apa? Aku dengar He Jiarong tinggal di ibu kota. Berencana untuk berkembang di ibu kota untuk waktu yang lama. Iya, saya juga dengar, sepertinya sudah dibuka klinik medis, ucap He Zikin cepat. Nah, jika kamu punya waktu, undang dia untuk datang dan duduk di rumah, agar dia bisa melihat ibumu, agar ibumu tidak berbicara sepanjang hari. Dia mendesah. Dia seorang jenderal dan tampan, mengetahui mana yang lebih penting dapat menekan emosi pribadi untuk kepentingan keluarga, tetapi wanita tuanya tidak dapat melakukannya, dan dia terus ingin bertemu He Jiarong. Meskipun dia telah diberitahu bahwa He Jiarong bukan He Jinrong berkali-kali, dia akan tetap benar. Pikiran cucu semua tertuju pada He Jiarong. Ya, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Kudengar Jinki memiliki hubungan yang baik dengannya dan seharusnya bisa mengundangnya. He Zikin dengan cepat setuju. Malam itu, Departemen Jiangyan menjalani operasi yang harus dilakukan larut malam, jadi dia tidak kembali dan beristirahat di ruang tugas departemen. Lin Yu meneleponnya dan mengetahui bahwa Liu Qin telah dikeluarkan dari rumah sakit dan sedang seluruh kota menginformasikan bahwa kelompok Jiang Yan kini telah menggantikan mereka dengan wakil kepala dokter baru, yang adalah seorang dokter pria yang sangat baik dan sabar terhadap mereka. Lin Yu kemudian melepaskan hatinya dan memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Keesokan paginya, tidak lama setelah aula medis dibuka, Sen Yuxuan bergegas ke ruang medis. Begitu dia memasuki pintu, dia bergegas ke Lin Yu dan berkata, Jiarong, sesuatu telah terjadi. Surat persetujuan cabang Heji kami telah ditekan. Itu belum disetujui. Seseorang dengan sengaja memblokirnya. Ditekan oleh seseorang. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jika persetujuan tidak disahkan, perusahaan tidak akan dimulai, dan rencana Heji untuk ditempatkan di ibu kota juga akan dibatalkan. Untuk mengingat rencana penempatan di ibu kota, ia juga secara khusus menghabiskan banyak uang dan memesan sejumlah besar barang kasar berkualitas tinggi dari Makun, yang akan dikirim dalam waktu singkat. Tidak, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan dokumen persetujuan secepat mungkin.
Pernahkah kamu bertanya mengapa kamu tidak memberikannya? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya. Saya telah menanyakannya. Seseorang membuat hantu. Sen Yuxuan melihat keluar dan berkata dengan suara rendah, konon seseorang dari Kementerian Kehakiman menyapa. Jangan biarkan itu. Apakah Anda telah menyinggung seseorang dari Kementerian Kehakiman? Kementerian Kehakiman. Lin Yu sedikit terkejut, dan segera tahu alasannya. Perasaan itu adalah hantu He Jinyu. Jiarong, apa menurutmu kita harus mencari seseorang? Ini bukan cara untuk terus menekan seperti ini. Sen Yuxuan menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Dia tidak mengenal siapapun di ibu kota. Lin Yu merasa sedikit malu. Dia tidak mengenal banyak orang di ibu kota. Dalam hal Kementerian Kehakiman dan keluarga He, saya khawatir orang biasa tidak dapat membantu. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah Chu Xilian, tetapi Federasi Cuxi silahkan. Bahkan jika dia bisa menahan diri, dengan karakter liciknya, aku takut aku harus mengikutinya, bukan? Kakak kedua. Pada saat ini, He Jinqi berlari dengan penuh semangat dan menyeringai ketika dia melihat Sen Yuxuan. Saudara Suan, apakah kamu di sana? Jinqi, apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Paman saya meminta saya untuk mengundang Anda ke rumah kami sebagai tamu. Kata He Jinqi bersemangat. Pamanmu. Lin Yu mengira dia salah dengar. Ya, nenekku yang ingin bertemu denganmu. Dia tidak bisa menahan nenekku, jadi dia memintaku untuk datang dan mengundangmu. Kata He Jinqi dengan jujur. Nyonya He. Lin Yu ingat wajah baik hati itu, dan tidak bisa membantu tetapi melembutkan hatinya, jadi dia tidak menolak, dan berkata, oke, tunggu aku akan pergi denganmu. Setelah Lin Yu pergi ke apotek untuk mengambil beberapa bahan obat bergizi, dia berkata kepada Sen Yuxuan, Yuxuan, jangan khawatir tentang persetujuannya, saya akan melihat ke belakang dan memikirkan solusinya. Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu. Sen Yuxuan mengangguk. Tempat tinggal Tuan He dan Nyonya He dialokasikan oleh negara. Mereka yang tinggal di sini adalah pensiunan kader tua yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara. Tentara berjaga di gerbang komunitas dan mereka akan diizinkan lewat setelah memeriksa dokumen mereka. Ayah He tinggal di gedung kecil berlantai 2. Ada ruang terbuka di depan rumah dengan rak anggur. Ada banyak bunga berwarna-warni di halaman. He Yanyan memegang alat penyiram dan menyiram bunga di halaman. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat tanaman menjalar di dinding, dan bertanya-tanya, apakah kamu tidak takut merekrut ular jika kamu menanam begitu banyak tanaman merambat? Itu kamu sampah. Siapa yang membiarkan kamu datang ke rumah kami? He Yanyan marah ketika dia melihat Lin Yu, mengingat sikap jeleknya di hotel terakhir kali, jadi dia tidak marah. Kakak tertua, paman memintaku untuk mengundang kakak kedua. Kata He Jinqi buru-buru. He Yanyan memandang Lin Yu dengan dingin, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak, Huang Ma, keluar. Nona, ini dia. Seorang wanita paruh baya berusia 50-an yang mengenakan celemek segera berlari keluar dan menyekat tangannya yang basah di celemek tersebut. Untuk sementara, kamu akan ingat bahwa dimanapun dia duduk, kamu telah memandikan dan mengelapnya, dan dimanapun dia berdiri dan berjalan, kamu harus mengepelku, pernah dengar? Meskipun dia berbicara dengan Huang Ma, dia terus menatap Lin Yu dengan dingin, wajahnya penuh sarkasme dan jijik. Lin Yu tidak merasa kesal sama sekali, dan berkata dengan santai, adapun, Nona He, saya tidak menyukaimu. Saya suka buang air kecil dan besar di mana saja, jangan khawatir, tidak akan kotor. Dasar anjing kecil, aku membunuhmu. He Yanyan melempar pancuran, Lin Yu dan He Jinqi dengan cepat menghindar, dan He Jinqi buru-buru mendorong Lin Yu ke dalam rumah. Jinrong. Begitu Lin Yu memasuki ruangan, Nyonya He tiba-tiba berdiri, berjalan cepat, meraih tangan Lin Yu, dan lapisan air mata mengalir di rongga mata yang cekung,
dan berkata dengan penuh semangat, Jinrong, kamu akhirnya datang menemui neneknya. Nenek, itu namanya Jiarong. He Jinqi mengingatkannya dengan mengeluh. Ya, Jiarong, lihat aku bingung. Nyonya He mengedipkan matanya yang berkaca-kaca, tersenyum dan menarik Lin Yu untuk duduk di sofa. Cepat, duduk. Ayo, makan buah, camilan, dan kacang pinus. Ini makanan khas yang mereka kirim dari selatan, dan ini. Nyonya He tersenyum dan memasukkan barang-barang di atas meja ke tangan Lin Yu. Dalam sekejap mata, tangan Lin Yu sudah penuh dengan semua jenis makanan. Nenek, baiklah, jangan diambil, saudaraku Rong tidak bisa memakannya. He Jinqi dengan cepat menghentikan neneknya. Kamu bisa memakannya, Lin Yu sangat tersentuh di dalam hatinya, matanya sedikit merah, dan dia buru-buru mengambil apa yang ada di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai makan. Ya, makan lebih banyak. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Sepertinya kamu kehilangan banyak berat badan. Perhatikan tubuhmu, Jinrong. Nyonya dia menatap Lin Yu dengan senyuman, wajahnya penuh cinta. Kubilang, kenapa ini datang begitu buruk? Perasaannya ada bintang sapu di rumah. Pada saat ini, suara He Jinyu tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian dia masuk dengan cepat, masih membawa 2 tas barang di tangannya. Memberi Lin Yu pandangan dingin, berjalan cepat ke meja dan meletakkan barang-barang di tangannya. Dia pergi ke meja dan berkata, Nenek, aku mendengar bahwa teh sutra emas kakek hampir habis, dan paman ketiga meminta seseorang untuk memberi kakek lagi. Jinyu, jangan kasar. Bu dia mengerutkan kening dan mengeluh, lalu mengambil teh di atas meja dan berjalan ke ruang dalam. Kenapa? Apakah kamu sudah makan cukup? Jika kamu sudah cukup, kamu bisa berguling. He Jinyu menatap Lin Yu dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat dingin. Terakhir kali Lin Yu tidak hanya membiarkan adiknya menjadi jelek, tetapi juga membiarkannya keluar. Setelah semua keburukannya, bau busuk menyiksanya selama beberapa hari sebelum menghilang, dan terkadang dia terbangun dari mimpi. Anda datang tepat. Saya baru saja akan bertanya kepada Anda, mengapa kita ingat dokumen persetujuan untuk melamar pendirian perusahaan? Anda tidak mengizinkan Biro Perindustrian dan Perdagangan melewatinya. Lin Yu menatapnya dengan tatapan kosong. Ya, ini aku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? He Jinyu berkata dengan dingin, apa menurutmu Beijing sangat berantakan? Jika aku menggerakkan bibirku, aku bisa membuatmu tidak nongkrong di Beijing, jadi jangan lihat itu. Apa kamu sendiri berani melawan keluarga kita? Lin Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, baru saja akan mengalami kejang, tiba-tiba mendengar Huang Ma berseru, berlari dengan cepat, dan berkata dengan kaget, Tuan, ini tidak baik, misi digigit ular berbisa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.